memulai pembelajaran baru berkaitan dengan arus listrik searah. Tetapi sebelum Bapak mulai, tentunya kita perlu absen yang tidak hadir. Yang alfa siapa? Sakit? Ada yang sakit? Tidak ya? Alhamdulillah kita bisa belajar dengan baik, kondisi sehat. Harapannya dengan kondisi sehat itu kita belajarnya maksimal. Kita pelajari tentang arus listrik searah di materi yang kita akhirkan di semester genap. Standar kompetensi yang kita inginkan kita mau capai yaitu bisa menerapkan konsep kelistrikan baik statis maupun dinamis dan kemahnetan dalam berbagai penyelesaian masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu merangkai alat ukur listrik, menggunakannya secara baik dan benar dalam rangkaian listrik, memformulasikan besaran-besaran listrik ke dalam persamaan atau mengingat rumusnya yang sederhana. Kemudian indikatornya kita perlu capai apa? Indikator dari pembelajaran selama 2 jam pelajaran kita selesaikan. Yang pertama dapat menjelaskan cara pemasangan alat ukur arus dengan tegangan. Kemudian yang kedua membaca alat ukur arus dan tegangan. Yang ketiga mengenal rangkaian hambatan. Yang keempat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan. Kemudian yang kelima mengaplikasikan hukum Ohm. Yang keenam terakhir mengaplikasikan hukum Kirchhoff 1. Itu mengenai indikator yang kita mau pelajari. Supaya jelas kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu tentang ampere meter. Apa gunanya ampere meter? Apa juga? Nah, jangan ditutup mulutnya itu, nggak kedengaran dari sini. Emangnya dengar sih? Ngukur arus listrik, Pak. Harusnya lantang seperti itu. Laki-laki mesti harus berani ngomong lantang. Masa laki-laki kalah dengan suci ngomongnya? Kita pelajari, Juan, ampere meter. Nih, cara merangkainya. Kalau baterai Anda hubungkan dengan lampu, pasti lampu akan menyala. Tetapi bagaimana cara memasangnya? Kita perhatikan. Nah, itu cara memasangnya. Diputus kabelnya. Putus, Pak. Nih. Kemudian kita sambung. Yang negatif ke negatif, yang positif ke positif. Ini namanya rangkaiannya secara seri. Nah, alat ukurnya, ampere meternya itu dirangkai secara seri. Kemudian bagaimana cara membacanya, bukan menghitung tetapi membaca saja, karena alat ukur itu sudah bisa menerangnya, tidak harus dihitung pakai rumusan. Yaitu angka yang ditunjuk dibagi angka yang maksimalnya, skala maksimalnya, baru dikalikan dengan pengalinya 0 dan 50 miliampere. Ini caranya 5/20 kali 50 miliampere. Makanya hasilnya adalah 12,5 miliampere. Dari pembacaan seperti itu kemarin sudah diposisikan, mestinya juga paham. Ada yang bertanya cara pembacaannya? Tidak ya? Kalau tidak, perhatikan Anda tinggal presentasinya sudah dibuat kooperatif. Betul. Kalau di 5 ampere sama 500. Pengalinya 5 sampai 500 itu berapa? Nah, 5 sampai 500 itu berapa?
90. Tapi tidak mungkin dia menggunakannya itu 5 dengan yang lain, pasti 0 dengan yang lain. Cuman 50 lah Pak. Itu kan ada 5 ampere, 50 mili ampere, 500 mili ampere. Kita bisa prediksi kira-kira berapa ampere itu. Oh, kalau misalkan saja kamu pasang pada 5 ampere kok tidak bisa anak panahnya bergeser, berarti kan terlalu besar. Kita geser ke mili ampere. Kok mili ampere juga nggak bergeser? Oh, berarti terlalu kecil, masih terlalu besar dari skala alat ukurnya. Kita geser lagi ke 500 mili ampere. Geser-geser saja. Tapi pengalinya bukan 5-nya yang digeser, tapi 0 ke 5. 0 ke 500 atau 0 ke 50 pilihannya. Ya? Nah, kalau mau coba caranya ini tentunya juga ada nih. 0 ke 100 mA tinggal pilih karena skalanya itu banyak. Nah, 30 dibagi 50 kali 100 mA. Silakan ditunggu hasilnya. Presentasinya dibuat kooperatif, jadi kalau misalkan mau kopi silakan di 10E kemarin ada yang mau kopi, nanti tinggal klik-klik saja sini ada tangannya. Yang buat Bapak Pak. Ya. Kesimpulan dari ampere meter. Dipasang secara seri. Cara pemasangannya tinggal menyambungkan saja. Nah, sekarang ke voltmeter. Voltmeter kegunaannya untuk apa? Mengukur tegangan listrik, beda potensial listrik. Cara pemasangannya bedakan dengan yang tadi. Cara pemasangannya, perhatikan nih. Di posisi anak panah, nah, dia tidak memutus arus. Kan tadi di sini diputus kabelnya. Di sini tidak perlu memutus, tapi menggabungkan pada sisi-sisi kabel yang lain. Namanya merangkai secara paralel, bukan secara seri, tapi secara paralel. Nah, ini cara pemasangan voltmeter dirangkai secara paralel. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Pembacaannya juga sama dengan pada ampere meter. Skala yang ditunjuk dibagi skala maksimumnya dikalikan pengalinya. Caranya sama. Skala yang ditunjuk dibagi 150 dikalikan pengalinya 50 volt. Nah, sekarang lanjutannya adalah rangkaian hambatan. Anda bisa lihat tuh. R1, R2, R3 bisa digantikan menjadi 1 R karena seri. 555 jadi 15. Coba Anda perhatikan nih. R1 5, R2 5, R3 5. Jadinya 12. Dengan rumus C seri, R seri itu adalah R1 plus R2 plus R3. Tinggal nambahkan saja. Memahami konsep itu dalam kerja kelompok. 4 orang tinggal numpang. Ini sama juga 4 orang nih, tinggal putar saja. Kalau ini mah paling susah nih, buat tangannya susah. Nah, balik lagi, ada pelnya. Balik lagi, ya kan? Satu numpang.
Jawabnya apa? Kuat arus listrik. Kita tinggal klik. Nah, kalau Anda ambil filenya, Anda sudah akan dapat aplaus tepuk tangan. Kalau Anda benar bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Untuk kelompok 4, nomor 2. Ya, C. Kita coba C jawabnya. Nah. Nomor 3 kelompok 1. C juga. Kita nomor 4 kelompok 6. Bapak cari yang belum selesai kerjakannya berarti kelompok 6. Nomor 4 karena dia pilih yang belakangan dulu yang dikerjakan. Nomor 4 katanya susah. Gimana kelompok 6? Untuk lanjutannya Anda bawa balik itu terkelompok, ditulis nama, dikerjakan. Ya. Nah, setelah Anda diskusikan dari kelompok-kelompok tadi, kita perlu simpulkan ya. Bahwasanya ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik dengan cara merangkainya seri di dalam rangkaian. Kemudian voltmeter alat untuk mengukur tekanan listrik dengan rangkaiannya paralel pada rangkaian. Kemudian rangkaian hambatan tentunya kita bisa project, bisa pisahkan, ada yang seri, ada yang paralel, kemudian ada campuran. Untuk penyelesaiannya cari rangkaian yang terkecil dulu. Seri tinggal jumlahkan, paralel pakai rumus per. Campuran cari rangkaian yang terkecil dulu. Kemudian hukum Kirchhoff, aljabar dari kuat arus pada suatu rangkaian, jumlahnya harus sama dengan 0. Secara mudahnya rumusnya jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian yang hukum Ohm, pada rangkaian tertutup arus yang mengalir sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. I sama dengan V per R. Dari simpulan itu Anda bisa melanjutkan tambahan PR. Ada masing-masing kelompok juga dikerjakan. Itu ada kelompok sana, kelompok 1, 2. Ini kelompok 5, 6 ditambahkan. Tambahkan dalam kelompok ya. Nah, silakan dikerjakan dalam kelompok. Itu pengakhir dari perjumpaan kita dalam pembelajaran arus arah. Dikerjakan yang baik, dikumpulkan tepat waktu pada hari Jumat. Ada toleransi karena sudah diajarkan. Nah, setelah itu kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Sudah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib. Selamat.